Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Edi Putra, kelas 1C Manajemen Suri, nomor absen 35. Di sini saya akan membahas tentang tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng, atau sering disebut gerakan tanah, adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa bantuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya batuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum terjadi longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konduksi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor-faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turun berpengaruh. Jenis tanah longsor. Ada 6 jenis tanah longsor, yaitu longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Di Indonesia, jenis longsor yang paling sering terjadi adalah longsor translasi dan longsor rotasi. Sementara itu, jenis tanah longsor yang paling banyak memakan korban jiwa adalah tanah longsor rombakan. Yang pertama ada longsor translasi. Longsor translasi ini terjadi karena bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau gelombang landai. Yang kedua ada longsor rotasi. Longsor rotasi muncul akibat bergeraknya massa tanah dan batu pada bidang gelincir bentuk sekung. Yang ketiga ada pergerakan blok. Longsor pergerakan blok terjadi karena perpindahan bahan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk. Longsor yang jenis ini tersebut juga longsor translasi blok batu. Yang keempat ada runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi karena saat sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Biasanya longsor ini terjadi pada lereng yang terjal sampai menggantung, terutama di daerah pantai. Yang kelima ada rayapan tanah. Longsor ini bergerak lambat serta jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Longsor ini hampir tidak dapat dikenal. Setelah beberapa lama terjadi longsor jenis rayapan, posisi tiang-tiang telepon, pohon-pohon, dan rumah akan miring ke bawah. Yang terakhir ada aliran bahan rombakan. Longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air dan terjadi sepanjang lembah yang mencapai ratusan meter jauhnya. Kecepatan bergantung pada kemiringan lereng, volume air, tekanan air, dan jenis material. Di sini ada proses terjadinya tanah longsor. Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah, kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Penyebab terjadinya tanah longsor ada hujan, ada lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, ada batuan yang kurang kuat, jenis tata bahan, getaran, susut makanan air danau dan bendungan, adanya beban tambahan, pengisisan atau erosi, adanya material timbunan pada lereng tebing. Yang terakhir ada beban longsoran lama. Ini ada kesimpulan tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material berbentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor adalah air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Di Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia yang bergerak saling menumbuk.
konsekuensi dan tumbukan ini itu maka terbentuk palung samudra, lipatan gunung dan patahan di busur kepulauan sebesar sebaran gunung api dan sebaran gerakan gempa. Saran, menurut saya sarannya ada sebagai acuan untuk perencanaan dan pembangunan wilayah Kabupaten Barat. Yang kedua adalah sebagai rujukan untuk perencanaan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Barat. Yang ketiga ada sebagai prediksi kebencanaan tanah longsor di Kabupaten Barat. Yang keempat sebagai gambaran perencanaan jalur evakuasi Kabupaten Barat. Yang kelima diperlukan studi lanjut untuk penentuan penggunaan ruang pada peneliti sesuai dengan tingkatan bencana tanah longsor pada daerah penelitian. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan perhatian. Santi.